在野牛堡之后，这些小妖就没完没了的有。为何我有种不好的预感？石头，吵死了！本来睡得好好的，正好拿你们几个。孙悟空，和你一决死战！快闪开！ Kabar baik buat para pencinta donghua, kali ini Mimin akan merangkum donghua yang baru rilis yang banyak ditunggu oleh para pecinta donghua, apalagi kalau bukan si Shingji. Dimana donghua ini adalah versi anime dari film Kerasakti dan saat ini sudah sampai di season keempat ya guys. Dan donghua ini masih fresh banget karena baru rilis tanggal 1 Juli kemarin loh, yang berarti juga bertepatan dengan hari lahir Pancasila kemarin ya. Hehe. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya guys. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sekilas gambaran di season sebelumnya, di mana Sun Wukong sedang diantar oleh boneka Putri Suyi untuk menjalani reinkarnasi. Saat berada di jembatan reinkarnasi, Sun Wukong tampak kebingungan karena jalan di jembatan tersebut sangatlah rumit. Beruntung Sun Wukong bertemu cahaya api yang memandunya agar dapat sampai ke jalan reinkarnasi yang benar. Di istana surga, tiba-tiba lonceng besar menara gerbang utara berbunyi. Ini menandakan bahwa akan muncul sosok iblis besar, dan terlihat bahwa sosok jiwa iblis tersebut berwujud kera. Di samping itu, rombongan Biksu Tong tampaknya mulai berangkat meneruskan perjalanannya lagi ke barat untuk mengembalikan kitab suci. Dalam rombongan tersebut, ada anak naga yang juga bertekad untuk mendapatkan api keabadian untuk dikasihkan kepada kakek naga. Mengingat api keabadian adalah kunci keseimbangan yin dan yang di dunia. Dan episode 1 pun dimulai guys. Scene diawali dengan diperlihatkannya rombongan Biksu Tong bersama murid-muridnya. Setelah meninggalkan benteng sapi, sekarang mereka sudah sampai di tempat yang gelap, di mana tempat tersebut sangat banyak sekali monster-monster yang mengganggu mereka. Mereka pun kemudian bertekad mengerahkan seluruh tenaganya untuk segera menghabisi pasukan monster tersebut, mengingat tempat perhentian berikutnya sudah semakin dekat. Dan akhirnya sampailah mereka di sana. Mereka sekarang sudah berada di depan tanah retakan bumi. Xiaoyu pun merasa aneh ketika di tempat itu. Dia merasa di bawah tempat tersebut sangatlah sunyi. Wuqing pun segera memperingatkannya untuk hati-hati, karena di bawah sana merupakan jurang yang tak ada batasnya. Sekali terjatuh di sana, maka takkan bisa kembali lagi. Melihat medan tempat tersebut sangatlah sulit untuk dilewati, Cupat Kai pun merasa hampir putus asa. Dia sebenarnya sudah kapok ketika melewati tempat tersebut terakhir kali, dan dia berangan-angan apabila Sun Wukong berada di dalam rombongan tersebut, pastilah mereka dapat melewatinya dengan mudah. Biksu Tong pun mengingatkan lagi kalau sekarang Sun Wukong sedang menjalani takdirnya sendiri. Tetapi walaupun begitu, Biksu Tong merasa bahwa ia akan bertemu lagi dengan Sun Wukong. Scene kemudian beralih di Istana Langit. Lonceng besar menara gerbang utara yang berbunyi menandakan bahwa akan muncul sosok iblis besar, dan dewa di situ mempunyai firasat sangat buruk. Dan ketika melihat bahwa sosok jiwa iblis tersebut berwujud kera, sang dewa langsung menebak kalau itu adalah Sun Wukong. Dewa mata tiga tersebut tidak percaya Sun Wukong bisa bereinkarnasi karena ia telah membunuhnya. Dan dengan percaya diri, ia mengatakan kalaupun Sun Wukong mempunyai kemampuan untuk bereinkarnasi lagi, maka dia akan membunuhnya lagi guys. Di sisi lain, Tathagata pun juga merasakan hal yang sama. Ia kemudian mengecek di mana keberadaan kelahiran iblis besar tersebut. Dan dengan pusaka roda Swantiannya,
Ia mengetahui kalau itu berasal dari Gunung Wako. Shin kemudian beralih di Gunung Wako. Terlihat Gunung Wako sekarang sangat gelap dan gersang, dan dipimpin oleh Raja Kera yang berbadan hitam dan berbulu putih bernama Bairan. Tampaknya Bairan memimpin Gunung Wako dengan semena-mena. Terlihat ia sedang menyiksa kera-kera yang tidak nurut padanya. Dia memaksa kera-kera di situ untuk memakan manusia agar masuk ke dunia kegelapan. Tetapi sebagian kera-kera di situ menentangnya. Sebagian dari mereka masih taat pada peraturan Raja Kera pendahulu, yaitu Sun Wukong. Bairan pun sangat marah terhadap kera-kera yang tidak nurut padanya. Ia langsung menghajar mereka. Lalu tiba-tiba Bairan langsung menyuruh anak buahnya memeriksa benda tersebut. Walaupun dengan ketakutan, tetapi anak buah kera tersebut tidak punya pilihan lagi. Dengan ragu-ragu, ia berjalan mendekati bola batu tersebut. Dan ketika tampaknya bola tersebut tidak bergerak sama sekali, menunjukkan kalau itu hanyalah bola biasa. Dan mereka pun lega dan malah tertawa. Tapi tiba-tiba terlihat setelah ledakan tersebut muncul sosok remaja kera. Ia bingung dengan keadaan di sekitarnya. Ia juga lupa dengan dirinya sendiri. Yang ia ingat hanyalah kalau ia habis berlarian di jembatan. Tiba-tiba dari bawah muncul banyak bola cahaya. Masing-masing bola terdapat gambar berbagai wajah. Dan saat melihat itu, kera tersebut tampak mengenali dan teringat akan orang-orang yang ada di situ. Mulai Sui, Tathagata, api keabadian, dan lain-lain. Sehingga ia pun sadar bahwa bola-bola tersebut adalah ingatannya. Dan sebelum ingatan-ingatan tersebut meninggalkan dirinya, ia segera menyerapnya. Dan setelah menyerap semuanya, ia pun sadar kalau ia adalah... Tapi kemudian Wukong heran dengan tubuhnya, karena tubuhnya sekarang menyusut menjadi anak kecil, seolah-olah ia baru terlahir kembali. Melihat hal itu, Bairan langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Sun Wukong. Ya elah, dengan kemampuan anak buah seperti itu, mana mungkin bisa melukai Sun Wukong ya guys. Sun Wukong malah senang. Kebetulan banget hal itu bisa untuk melemaskan otot-ototnya yang kaku karena sudah lama ia tidak bertarung. Dengan mudah Sun Wukong bisa menghajar semua anak buah Bairan. Dan setelah mereka semua dihajar, Bairan mulai menyadari kalau itu benar-benar Sun Wukong. Tetapi ia tidak takut. Dengan sombong ia langsung menyerang Sun Wukong. Setelah diajar, tampaknya ia tidak kapok. Malah ia menyalahkan Sun Wukong yang telah pergi ke alam surga dan tidak pernah kembali, dan membiarkan mereka berjuang sendiri. Bairan, dulu yang hanya seekor kera kecil yang selalu mengagumi Sun Wukong, kini sudah besar dan merasa sudah terlanjur mampu menggantikan posisi Sun Wukong sebagai Raja Gunung Wako. Dan ia tidak rela posisinya saat ini diambil alih lagi oleh Sun Wukong. Dengan sesumbar, ia akan melawan Sun Wukong. Tanpa pikir panjang, Wukong langsung berubah menjadi kera raksasa dan menghajar Bairan dengan membabi buta.
Setelah mengajar Bairan, Sun Wukong langsung memperingatkan Bairan kalau Gunung Huakuo tidak pernah memiliki musuh asing. Setiap hari di sana bisa hidup tanpa beban. Bahkan jika Sun Wukong tidak ada, mereka masih bisa hidup dengan baik. Wukong menyayangkan kenapa Bairan sampai rela untuk terjatuh ke dalam jiwa kegelapan. Mendengar hal itu, Bairan tetap keras kepala. Ia tidak mau disalahkan karena memang ia masuk ke jurang kegelapan agar cepat menjadi kuat seperti Sun Wukong. Dan dengan sisa kekuatannya, ia kembali menyerang Sun Wukong. Akan tetapi kera-kera di situ kemudian memuja Sun Wukong. Mereka sangat bahagia atas kembalinya Sun Wukong. Tetapi Sun Wukong yang masih terbawa emosi gara-gara Bairan, ia tidak mau ada yang mengganggunya dan kemudian ia berubah bentuk menjadi semula. Ia juga masih kesal dengan keadaan Gunung Huakuo-nya saat ini. Ketika ia tinggal selama bertahun-tahun, malah menjadi seperti ini. Dan tiba-tiba ada yang menyeletuknya dari belakang. Dan ternyata ia adalah Tathagata. Setelah saling sapa, ia kemudian merayu Sun Wukong untuk menemaninya menyelesaikan urusannya di Asura. Sun Wukong tampaknya enggan dan mau pergi. Tetapi Tathagata menjelaskan kalau setelah urusan tersebut bisa terselesaikan, maka Biksu Tong dan teman-temannya akan dengan mudah melewati rintangan dalam perjalanannya dan tragedi alam surga 16 tahun lalu akan terungkap kebenarannya. Mendengar hal itu, Sun Wukong kemudian berubah pikiran dan cerita pun bersambung.